Oke, selamat malam. Kita jumpa lagi dalam mata kuliah algoritma genetika. Pada kasus ini kita coba menyelesaikan maksimasi fungsi sederhana menggunakan kromosom integer. Ya. Di sini sudah saya siapkan sebuah soal, yaitu fx sama dengan min x kuadrat tambah 14x kurang 13 dengan batasan nilai x di antara 0 sampai dengan 15. Pertama kita coba buat tabel dulu populasi. Sini kita coba membuat individu dan populasi, anggap aja 10 individu. Kemudian ada kromosom. Nah, kromosom ini bergantung pada panjang bit yang ada pada batasan. Jadi karena nilainya itu antara 0 sampai dengan 15, maka panjang bitnya bisa kita gunakan 4 bit. Kemudian variabel x ini nanti kita konversikan dari biner ke desimal dan kita siapkan fx. Ini adalah fungsi. Langkah awal yang dilakukan adalah kita mengenerate kromosom sepanjang 4 bit. Itu kita random bilangan biner untuk individu 1 sampai individu ke-10 dengan panjang 4 bit. Nah, di sini saya sudah menyediakan sebuah function yaitu get kromosom dengan parameter adalah panjang bit. Nanti tinggal kita isi nilainya 4. Jadi komputer ini akan secara random mengacak kromosom dari individu 1 sampai individu ke-10. Cara penggunaannya get kromosom, kemudian kita isi panjang bitnya 4, enter. Nah, ini sudah terbentuk kromosomnya ya. Nah, ini kita jadikan teks dulu ya. Karena random ya. Ini kita jadikan teks ya, jadi seperti ini. Nah, nanti dari bilangan biner ini kita jadikan desimal. Jadi bin to dec ini kita bisa pakai perintah yang ada di Excel. Ini akan dihasilkan nilai desimal masing-masing. Kemudian kita coba menghitung fungsi, nilai fungsinya. Nah, ini bisa kita manual, min x kuadrat pangkat 2 ditambah 14 kalikan x kurang 13. Nah, ini hasilnya. Ya, kita juga bisa menggunakan makro untuk menghitung nilai fungsi fx. Ini kita tinggal membuat sebuah function hitung fx. Nanti di eksekusinya adalah tetap menghitung nilai min x kuadrat tambah 14x kurang 13. Nah, ini tampilan makro untuk hitung fx. Kalau kita coba menghitung menggunakan makro, kita hitung fx dari 5. Nah, ini hasilnya akan sama. Yang ini menggunakan rumus Excel formula, kalau yang ini menggunakan makro. Baik, kita lanjutkan lagi materinya, yaitu ke bagian reproduksi. Di sini reproduksi kita juga menggunakan operator yang sama, yaitu operator crossover dan operator mutasi. Untuk operator crossover itu caranya kurang lebih sama seperti yang pertemuan lain, yaitu kita melakukan one cut point ya, dari dua buah parent untuk menghasilkan dua buah child. Anggap aja kita menggunakan ya, misalnya kita menggunakan
one cut point-nya untuk dua kali ya, 2 kali crossover, kemudian 2 kali mutasi. Jadi kita akan menghasilkan 6 child dari 10 individu. Nah, crossover yang kita lakukan misalnya untuk C1 saya ambil dari P1 dengan P5 misalnya. Jadi parent 1 dengan parent 5 saya ambil untuk menghasilkan C1 dan C2. Jadi one cut point-nya saya coba mengambil poin pada poin kedua. Jadi pada bit yang ketiga kita tukar ya. Jadi kalau di sini 0101, ini saya pindahkan dulu. Nah, ini anggapnya ini 0101, maka ini akan berpindah yang bawah dan yang ini berpindah. Jadi akan tertukar. Nah, ini kita bisa coba menggunakan makro ya, menggunakan rumus yang kemarin dan menggunakan get crossover P1 kemudian P5 kemudian one cut point-nya 2, tipenya yang pertama. Ini kita belum siapkan ya. Nah, ini kebetulan masih teks, jadi kita ubah ke general. Jadi kita ubah dulu ke general ya. Nah, ini sama juga get crossover dari P1 dengan P5 2. Nah, yang untuk C3 misalnya saya ambil yang P2. Jadi crossover P2 dengan P6 misalnya. 1 2. 1. Ini 2, ini 1. Sama juga yang tadi, crossover P2 dengan P6 kemudian 2,2. Oke. Ya, sudah. Kemudian untuk yang mutasi saya ambil bit yang kedua juga ya. Misalnya saya ambil yang P4 dan P10 ya, P4 dan P10. Jadi yang P4 berarti, nah makronya juga sudah kita buat seperti yang kemarin, yaitu menggunakan parameter kromosom ya, kemudian point. Jadi get mutation untuk yang saya ambil gunakan yang P4 ya, kemudian one cut point untuk mutasinya saya pilih yang nah, jadi kita coba get mutation B10,2 ya. Jadi bit yang kedua yang akan berubah jadi 1 menjadi 0. Enter. Nah, ini hasilnya. Kemudian untuk yang P10 ya, kita get mutation P10,2. Nah, ini hasilnya. Nah, bitnya berubah. Ya. Ini tinggal kita copy function. Ini kita copy function. Ya. Jadi untuk operasi reproduksi crossover dan mutasi sudah kita lakukan. Ini kita jadikan teks dulu. Jadikan teks. Oke, ini jadikan teks dulu. Ini jadikan teks. Nah, selanjutnya adalah kita membuat seleksi, operasi seleksi menggunakan roulette wheel. Nah, fx itu sama dengan fungsi fitness. Jadi ini anggap aja fungsi fitnessnya, ya. Jadi ini fungsi fitness. Nah, kita hitung total keseluruhan dari fitness, summary. Nah, total fitnessnya ada sekian.
Nah, kita hitung probability-nya. Ini sama dengan nilai fungsi fitness dibagi dengan total fitness. Ini hasilnya. Ya, ini kita lebarkan. Dan lupa dikunci. Iya. Ini kita jadikan 4 angka di belakang koma. Kemudian kita buat juga probability kumulatifnya. Kita hitung. Ini nilainya sama dengan yang pertama. Kemudian probability berikutnya adalah penjumlahan dengan sebelumnya dengan yang sesudahnya. Oke. Nah, ini nilai untuk probability kumulatif. Nah, selanjutnya kita membuat nilai random. Karena di sini ada 10 individu dalam satu populasi, maka kita akan merandom nilai sebanyak 10. Ini 5 dan 5 lagi. Ini ada 10 bilangan random ya. 10 bilangan random. Nah, kita coba menggunakan bilangan random untuk mengambil kromosom yang terpilih. Dari 16 ini nanti kita pilih 10 ya, berdasarkan nilai random yang kita buat ini. Kebetulan saya sudah menyiapkan makro untuk operasi selection seperti pertemuan yang lalu, jadi tinggal digunakan saja. Jadi kita gunakan operasi selection ya. Kumulatif kita kunci, kemudian bilangan random, kemudian kromosomnya kita ambil juga semua. Nah, lalu kita tutup. Oops, ini masih random ya, jadi kita harus kunci dulu. Ya, ini kita tarik. Nah, inilah hasil individu yang terpilih. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Silakan kalian latihan sendiri. Kita jumpa lagi pada pertemuan berikutnya.